Allah Ta'ala memberikan statement bahwasanya petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang kita ingin berusaha memberikan petunjuk kepada orang, belum tentu orang itu mau menerima petunjuk. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya orang yang memberikan petunjuk, contoh dan keteladanan, itu tidak semuanya mendapat petunjuk lewat tangan Rasulullah SAW. Salah satunya pamannya yang bernama Abu Thalib. Itu Abu Thalib bukan berarti Rasulullah gagal dalam berdakwah, karena yang dituntut dalam berdakwah bukan hasilnya, tapi prosesnya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam bukan gagal karena umatnya sedikit. Disebutkan dalam sebuah tafsir kurang lebih 80-an umatnya Nabi Nuh, dakwah 900 tahun lebih, tapi istrinya, anaknya kafir. Apakah Nabi Nuh salah? Tidak. Para nabi dan rasul dibimbing oleh Allah, tetapi hasil dari dakwah itu adalah milik Allah. Inna alaina lal huda. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk meskipun kepada orang yang paling kamu cintai, karena petunjuk itu milik Allah. Nah, jadi tugas kita dakwah saja, menyampaikan. Jangan memaksa orang berubah saat itu juga. Jangan maksa orang menghentikan kebiasaan buruknya saat itu juga. Jangan memaksa orang cepat-cepat resign dari tempat kerjaannya misalnya, karena kembali lagi petunjuk hanya milik Allah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Jadi dunia dan akhirat yang kita capai, yang kita cita-citakan, itu kembali kepada Allah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jamaah yang Allah muliakan, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, keadaan seseorang, sampai orang tersebut mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Dunia kita, akhirat kita memang milik Allah, tetapi kita dituntut untuk berusaha juga. Jangan mentang-mentang udahlah dunia itu kan milik Allah, tapi kita nganggur, gak kerja, ya salah juga itu. Jangan karena akhirat itu milik Allah, ya sudahlah kita ibadah seadanya aja, ya kurang tepat juga. Bahkan sekelas Nabi saja, para sahabat saja itu bekerja. Nabi umur 25 tahun setelah menikahi Khadijah, bekerja juga sebagai pedagang. Sebelumnya juga bekerja sebagai pedagang. Para sahabat juga bekerja. Artinya mereka mencari dunia, walaupun dunia itu milik Allah. Apalagi akhirat. Enggak mentang-mentang Rasulullah itu kekasih Allah lalu enggak mau ibadah, enggak juga. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah miris, merasa sedih melihat kaki Rasulullah itu bengkak karena saking lamanya berdiri sholat, saking bengkak. Bahkan di antara para sahabat kalau sholat itu ada yang memakai tongkat, karena usianya udah makin sepuh, berdiri lama gak kuat pakai tongkat.
Artinya mereka walaupun dijamin masuk surga, dunianya dicari kerja, akhiratnya dicari dengan ibadah. Nah, kita nggak ada jaminan surga, nggak ada jaminan kaya di dunia juga, orang tua kita juga bukan orang kaya misalkan, ya harus kerja keras juga, harus lebih bekerja keras untuk mencapai dunia dan akhirat kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ayat ini diberikan penjelasan oleh para ulama tafsir dengan membawakan sebuah hadis Nabi SAW. Jadi Nabi itu orang yang mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, kami peringatkan mereka terhadap neraka yang menyala-nyala. Sama Nabi pun dipraktekkan dalam kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir, beliau pernah melihat Rasulullah SAW itu di pasar. Ngapain di pasar? Bukan beli barang-barang atau yang lainnya, tetapi memperingatkan manusia. Anzartukumun nar, aku peringatkan kalian tentang api neraka yang sangat panas. Di sini jamaah yang Allah muliakan, kita bisa lihat bahwasanya ternyata Nabi itu dakwah nggak cuma di masjid. Nabi juga dakwahnya di mana? Di pasar. Apakah antum bisa dakwah di pasar? Bisa. Tentunya dengan menyesuaikan kondisi. Bisa dengan menyetelkan ceramah atau dengan berakhlak baik dan seterusnya. Ternyata Rasulullah SAW berdakwah di pasar memperingatkan umat akan api neraka. Kata Nu'man bin Bashir, hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqihi 'inda rijlaihi, sampai-sampai saya melihat sorban atau selendang yang biasa Rasulullah pakai di pundaknya itu jatuh ke kakinya, karena saking semangatnya Rasulullah memperingatkan umatnya tentang api neraka. Di sini jamaah yang Allah muliakan, terdapat faidah juga. Kenapa Rasulullah SAW ini, bahkan Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran itu suka ke pasar juga. Bukan berarti Rasulullah itu seorang Nabi dan Rasul nggak pernah ke pasar. Wa yamshi fil aswaq, kata Allah dalam surah Al-Furqan. Rasulullah juga suka berjalan di pasar. Artinya Rasulullah itu manusia biasa, dan kewajiban dakwah bukan cuma di masjid. Pada waktu itu yang ramai orang di pasar. Nah, sekarang nggak mesti di pasar aja. Misalkan yang ramai di mana nih? Misalkan di kolong jembatan, anak-anak pang misalkan. Kalau antum punya kemampuan, dirangkul mereka, dibina, jangan dibinasakan, jangan dibina. Atau siapapun yang memiliki kemampuan. Nah, artinya Rasulullah SAW benar-benar mengamalkan Al-Quran untuk memperingatkan manusia dari dahsyatnya api neraka. Jamaah yang Allah muliakan, saking dahsyatnya api neraka, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi. Paling ringannya azab api neraka, kata Rasulullah, seseorang kakinya itu menginjak batu bara. Dalam riwayat yang lain, seseorang kakinya dipakaikan sandal yang terbuat dari bara api neraka. Jamratani yagli minhuma dimaguh, kata Rasulullah. Sehingga tatkala dia memakai sandal dari api neraka itu atau menginjak bara api neraka,
membuat otaknya itu mendidih. Ini otaknya langsung mendidih. Gimana sih kalau kita masak air tuh mendidih? Itu otak kita. Yang kena api kakinya, telapaknya, tapi yang mendidih otaknya, saking panasnya. Apalagi azab yang lebih dari itu. Nah, inilah azab yang menimpa paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Berkat syafaat Rasulullah, Abu Thalib diringankan siksanya. Ya seperti itu, saking ringan siksanya. Maka jangan sampai kita punya cita-cita masuk neraka meskipun sedetik, jangan sampai. Karena kita tidak akan kuat, jamaah yang Allah muliakan. La yaslaha illal ashqa. Neraka itu tidak akan dimasuki melainkan oleh orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka, yang kehidupan di dunianya udah gak ketulungan dosanya, udah diberikan waktu untuk bertaubat, gak dipakai bertaubat. Sudah mendengarkan ayat-ayat Allah, gak didengarkan ayat-ayat Allah itu. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan bagaimana dahsyatnya api neraka itu. Kata Rasulullah SAW, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Didatangkan nanti penduduk neraka yang ketika di dunianya itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi hidup di dunianya dari lahir sampai mati itu nggak pernah susah, enak terus. Ya mungkin lahir dari orang kaya sampai mati juga orang kaya, hartanya nggak habis-habis 7 turunan. Pokoknya saking nggak seperti raja-raja di dunianya sudah senang ibaratnya gitu. Kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka. Fayusbaghu finnar sabghatan, kata Rasulullah. Lalu bahasa Rasulullah itu pakai bahasa fayusbaghu. Yusbaghu itu artinya mencelupkan. Bukan masuk dalam neraka, bukan. Tapi dicelupin aja. Nih analoginya misalkan gini. Ini misalkan orang dicelupin doang nih. Ini api neraka dicelupin, dinaikin lagi. Cuman satu celupan doang. Tsumma yuqalu ya ibn Adam hal ra'aita khairan qad? Kemudian nanti ditanyakan kepada orang tersebut. Di dunia nih orang ini udah enak banget nih, nggak pernah susah. Lalu masuk ke neraka cuman satu celupan doang, ditanya kepada dia, wahai manusia, wahai anak Adam, kamu pernah merasakan kenikmatan enggak? Sekali aja. Apa kata dia? La wallahi, tidak pernah saya merasakan kenikmatan. Jadi saking dahsyatnya api neraka, lupa sama kenikmatan yang dulu dia dapatkan di dunia. 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, karena tidak akan ada yang sanggup untuk memasuki api neraka tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam doa-doanya itu mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allah, atau doa yang lain, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, peliharalah kami, jauhkan kami dari api neraka. Baik, sekarang kita masuk ke ayat-ayat yang terakhir, ayat 16 sampai 21. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, ya, lanjutan yang tadi, orang yang masuk neraka itu yaitu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari keimanan kepada Allah. Ini banyak sekali jamaah yang Allah muliakan. Dan kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan yang memalingkan iman kita. Karena banyak sekali godaannya. Ada orang yang tadinya muslim bisa kafir. Bahkan ada yang tidak beragama, alias ateis. Kenapa? Karena mereka berpaling dari iman dan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dan neraka akan dijauhkan, kata Allah, dari orang yang bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dari mulai ayat 17 ini, Allah menjauhkan orang yang bertakwa dari api neraka, yaitu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ini kata Imam Ibnu Katsir, ini menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tentang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Karena Abu Bakar ini orang pertama yang imannya itu sangat menghujam dalam dadanya. Saking menghujam imannya dalam dadanya, ketika semua orang tidak percaya Rasulullah itu Isra Mi'raj dalam semalam, Abu Bakar doang yang percaya pada saat itu. Bahkan Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya aku mendengarkan cerita yang lebih hebat dari ini, kan Rasulullah Isra Mi'raj cuma semalam tuh. Kan orang-orang berpikirnya pakai logika, mana bisa menembus langit ke-1 sampai ke-7 dalam semalam. Kata Abu Bakar, kalau misalkan ada lagi Rasulullah menceritakan yang lebih dahsyat dari itu, pasti aku akan percaya. Artinya Abu Bakar betul-betul As-Siddiq, sangat membenarkan Rasulullah SAW. Dan membenarkan iman itu bukan cuman di hati saja. Makanya kata para ulama, al-imanu, iman itu bukan hanya menetapkan dalam hati atau bukan hanya mengikrarkan dalam lisannya, tetapi juga wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman. Karena kalau iman cuman sekedar batin saja, nanti orang nggak mau sholat. Banyak tuh yang begitu. Kenapa nggak sholat? Yang penting hati saya udah baik, iman saya udah, yang penting saya percaya kepada Allah, yang penting saya percaya kepada hari kiamat, tapi tidak mau beramal. Kenapa nggak mau pakai jilbab? Yang penting hati saya baik, yang penting hati saya dijilbabi. Gimana caranya jilbab pakai hati itu? Yang hati dipakai jilbab. Jadi jamaah yang Allah muliakan, iman itu haruslah sempurna. Hatinya meyakini, lisannya setiap hari mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, diulang-ulang dalam sholat kita. Tidak cukup sampai di situ, iman harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan apa nih diantaranya? Yang ternyata Allah sebutkan di sini bukan sholat, bukan puasa. Kan kita dari pertemuan-pertemuan kemarin sudah membahas tuh tentang masalah orang yang berinfak, orang yang dermawan dengan orang yang bakhil. Ditutup ayat ini dengan contoh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu alladhi yu'ti malahu yatazakka, sering menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq berjasa membebaskan Bilal bin Rabbah dari perbudakan. Pada waktu itu Bilal disiksa dan dipukuli oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kafir, enggak Allah.
Akhirnya disiksa dan dipukuli, tetapi ia hanya mengatakan ahad, ahad. Maksudnya ia hanya percaya kepada Allah saja, tidak percaya kepada berhala-berhala. Melihat keadaan itu, kaum muslimin pada waktu itu masih lemah, pengikutnya belum banyak, nggak bisa nolong. Gimana? Lemah, tidak punya harta, tidak punya kekuatan. Yang punya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipandang orangnya mulia. Tidak hanya itu, Abu Bakar juga punya harta. Lalu dibebaskanlah oleh Abu Bakar dengan harga yang tidak murah pada waktu itu. Nah, inilah diantara kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi iman bukan cuma ngaku beriman saja. Buktinya apa beriman? Kemudian juga diantaranya misalkan banyak sekali keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling rajin ibadahnya. Dan kalau kita lihat dalam ibadahnya ini yang akan kita sebutkan, itu berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kita lihat hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hari Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum al-yawm sha'iman." Ini amal yang pertama. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Nah, lihat dalam hadis ini, sebelum kita lanjutkan, pertama, asal ibadah itu sebaiknya disembunyikan. Asalnya, kita mau bersedekah, ya nggak usah dipoto, di videoin, dimasukin medsos. Ini saya nyumbang, nggak usah. Pada asalnya sembunyi-sembunyi lebih baik, kecuali ibadah yang memang harus berjamaah, seperti sholat. Nggak boleh beralasan, kenapa nggak sholat berjamaah? Saya nggak mau riya. Itu salah, karena sholat harus berjamaah atau wajib. Umroh, haji, ya harus kelihatan orang. Nggak boleh, saya nggak mau riya umroh dan hajinya. Saya umroh hajinya nggak di Mekah deh, misalkan, nggak bisa. Yang nggak boleh itu lagi umroh, lagi haji, ibadah belum selesai udah selfie aja, selfie di depan Ka'bah. Alhamdulillah udah pergi haji, ibadahnya dulu diselesaikan, selfie belakangan aja udah. Kalau bisa, kalau udah tua, ya udah sepuh, udah nggak usah selfie-an lagi. Ngapain lagi selfie ya? Udah mau mati ya harus ingat supaya ikhlas ibadahnya. Jadi yang pertama Rasulullah mengatakan, siapa yang berpuasa hari ini? Ini puasa ibadah kepada Allah, hablum minallah. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Nah, dalam hadis ini juga, sebelum dilanjutkan, jadi terkadang ada amalan yang boleh ditampakkan untuk menyemangati orang lain atau untuk menampar orang lain. Pernah lihat ada tukang sampah misalkan, yang suka mengutin sampah. Mungkin di hadapan kita itu pekerjaan remeh, tetapi di sisi Allah, selama ia tidak meminta-minta, itu pekerjaan mulia. Pernah ada pemungut sampah yang ternyata dia bisa berkurban kambing, duitnya juga duit receh semua, ngasih ke masjid buat kurban misalkan, atau buat apa gitu.
Mungkin kelihatan orang nih, tapi itu menampar. Bagaimana dengan orang-orang yang duitnya banyak nih, pada kemana? Misalnya, itu menampar. Nah, Rasulullah di sini sekali-kali Rasulullah melakukan ini untuk menyemangati orang-orang di sekitarnya. Siapa yang berpuasa hari ini? Saya, ya Rasulullah. Jadi supaya orang-orang itu bersemangat. Oh, Abu Bakar puasa. Orang yang dijamin masuk surga puasa. Maksudnya puasa sunnah ini ya, bukan puasa wajib. Jadi orang mikir tuh, sahabat-sahabat yang lain mikir. Ini Abu Bakar orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ada 10 orang yang ketika hidupnya disebutkan udah dapat tempat di surga, ternyata masih puasa sunnah. Nah, kita siapa belum ada jaminan masuk surga, ibadahnya malas misalkan. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, man tabi'a minkumul yaum janazatan, siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah hari ini, artinya menyolatkan dan ikut menguburkan. Yang lain belum pada jawab nih. Ternyata Abu Bakar udah menjawab duluan. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Abu Bakar lagi nih. Padahal Abu Bakar bukan pengangguran ibaratnya. Orang kaya, punya usaha, masih sempat nguburin jenazah, ikut ke pekuburan, sholat jenazah. Kadang kita di rumah cuma ngopi doang, ngerokok, diumumin sama masjid, bapak-bapak ditunggu yang mau menyolatkan jenazah, kagak juga datang-datang. Padahal nggak ngapa-ngapain di rumahnya misalnya. Man at'ama minkumul yawma miskinan, siapa yang memberikan makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Man 'ada minkumul yawma maridhan, siapa yang menjenguk orang yang sakit pada hari ini? Dijawab lagi sama Abu Bakar, saya ya Rasulullah. 4 kali dijawab. Lihat, yang pertama puasa, yang kedua nganter jenazah, yang ketiga memberi makan orang miskin, yang ketiga menjenguk orang sakit. 1 amalan hablum minallah, 3 amalan hablum minan nas. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kita orang yang baik, bukan cuma hubungannya kepada Allah, bukan cuma rajin ngaji dan sholat ke masjid, tapi juga ada saudaranya sedang ditimpa musibah, meninggal, kita bantu mengurus. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau misalkan sudah punya ambulans, dianterin ke rumah sakit, dibawa ke rumah dan seterusnya. Luar biasa itu. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang miskin, ya, santunan, anak yatim dan yang lainnya. Yang keempat, menjenguk orang yang sakit. Sampai dikisahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah itu hafal sahabat-sahabatnya, dan hafal pada hari itu sahabat itu kemana, kelihatan gak ada. Jadi sahabat Rasulullah itu bukan cuman segini nih, jamaah sekalian, bukan cuma segini. Yang hadir di Masjid Nabawi itu banyak sahabat Rasulullah itu. Saking Rasulullah itu perhatiannya kepada para sahabatnya, Rasulullah itu tahu sahabat ini kemana, gak kelihatan. Misalkan tadi saya biasanya ada Kang Cecep, sekarang nggak ada deh. Saya tanya, Kang Cecep kemana? Pulang kampung. Nah, pernah Rasulullah SAW kehilangan salah seorang sahabatnya. Ternyata salah seorang sahabat tersebut sakit, lalu dikunjungi.
Nah, jadi seperti itu. Jadi sesama para sahabat itu mereka saling menanyakan kabar, saling peduli dan seterusnya. Lalu kata Rasulullah SAW, majtama'na fi fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul amalan-amalan ini, kata Rasulullah, dalam sehari pada seseorang, melainkan ia akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau antum pengen masuk surga, pertama puasa sunnah. Kemudian kalau ada jenazah, ikut sholat jenazah. Syukur-syukur ikut nganterin ke kuburan. Yang ketiga, kasih makan orang miskin. Nggak perlu sekampung, nggak perlu. Misalnya setiap hari Jumat suka ada Jumat berkah tuh. Entah antum ngasih duitnya atau masak di rumah atau beli nasi padang atau apa. Lihat di jalanan ada orang susah, kasih. Dan menjenguk orang yang sakit. Antum melihat kawan antum ini nggak pernah kelihatan kemana, oh ternyata sakit, jenguk. Tidaklah terkumpul pada seseorang amalan-amalan ini dalam sehari illa dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Dan ini merupakan kabar gembira kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu nanti di surga dipanggil dari semua pintu. Abu Bakar, karena di surga itu nanti akan banyak pintu. Ada pintu puasa namanya Babur Rayyan, ada pintu jihad. Abu Bakar juga berjihad sana. Nah, ternyata Abu Bakar ini memiliki banyak kebaikan. Makanya Rasulullah SAW pernah berharap, aku berharap Abu Bakar ini dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Karena dalam riwayat-riwayat kita melihat memang Abu Bakar yang paling lengkap amalannya. Bukan berarti yang lainnya nggak ada. Maksudnya saking berlomba-lombanya, ini Abu Bakar ini terbaik. Makanya di antara kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, atau yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya illa btigha wajhi rabbihil a'la, melainkan itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak ia akan mendapatkan balasan atau kesempurnaan, kesenangan yang sempurna. Jadi ayat-ayat ini disebut oleh para ulama berkisah tentang Abu Bakar. Contoh Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar mengamalkan imannya dengan cara, salah satunya adalah tidak takut miskin, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, hanya niatnya mencari wajah Allah. Niatnya bukan karena ingin dipuji dan seterusnya. Niatnya ikhlas karena Allah. Maka Allah menjanjikan wala saufa yarda, Allah akan memberikan kesenangan yang sempurna. Para jamaah yang Allah muliakan, itu Abu Bakar. Dan masih banyak yang seperti Abu Bakar di bawahnya, seperti Utsman bin Affan. Bahkan sampai sekarang itu disebutkan rekening Utsman bin Affan itu masih ada, itu atas nama Utsman bin Affan, peninggalannya masih ada. Harta yang disedekahkan karena Allah terus mengalir, makanya dinamakan sedekah jariyah. Jariyah itu apa artinya? Mengalir seperti air. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak manusia itu akan terputus seluruh amalannya. Di antaranya adalah
waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Kadang sedekah itu ada yang contohnya begini, misalkan saya melihat antum haus, saya kasih air, saya dapat pahala, tapi sedekah karena air ini dinikmati oleh antum saja. Tapi saya ingin pahala sedekah saya ini nggak cuma saat itu aja. Artinya ketika air ini habis, menghilangkan dahaga dia, selesai, saya dapat pahala. Tapi saya ingin saya sampai mati juga pahalanya terus. Gimana caranya? Sedekah jariyah. Gimana cara sedekah jariyah? Bangun masjid. Selama masjid ini berdiri, antum walaupun udah mati, pahalanya nyampe terus. Bangun sekolah, pesantren, bagi-bagi Al-Quran, bagi-bagi sarung, mukena, selama itu dipakai, lanjut terus itu pahalanya. Kalau makanan sekali aja, habis sudah selesai. Ya, itu makanya dinamakan sedekah jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait tafsir surah Al-Lail. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tafsir surah Asy-Syams. Kita tunda dulu dengan azan, terus setelah itu mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Ada pertanyaan tidak, jemaah? Oh, ada sholatnya. Ya, silakan. Iya. Jadi ada juga kadang-kadang orang misalnya sedekah biar supaya kita sembuh. Gimana? Jadi ada niat yang lain selain tapi misalnya ada keluarganya yang sakit atau dia sendiri sakit itu. Iya. Jadi syarat ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Nggak boleh ada niatan-niatan yang lain. Tetapi kalau seandainya terbetik niatan tersebut, maka segera kita kembalikan niat tersebut. Seperti misalkan dalam sholat, kita pertama dalam sholat niat karena Allah, Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat ternyata udah mulai masuk nih, ada niat pengen didengerin suara kita, pengen dipuji suaranya bagus, pengen dipuji bacaannya bagus misalnya. Kita sadar nih, wah ini bukan karena Allah nih, balikin lagi niatnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dari awal sudah karena Allah, ternyata di tengah sampai akhir berubah niatnya karena manusia, maka amalannya tertolak. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Jadi banyak sekali amalan yang bisa tertolak selain tidak ikhlas karena Allah. Di antaranya juga suka menyebut-nyebut amalan tersebut, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi seperti pepatah, jadi beramallah seakan-akan kita buang hajat, nggak dilihat lagi. Nggak tahu tuh pepatah siapa, ya. Jadi ada baiknya itu. Jadi kalau kita udah ngasih ke orang, udah jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit-ungkit lagi artinya kita nggak ikhlas, ya. Kata Allah dalam surah Al-Ihsan,
Apa itu ayatnya? Ada yang hafal nggak? Itu dulu, di-cut dulu, jangan di-syuting dulu deh. Kita cari dulu. Liwajhillah. Nah ini ciri orang ikhlas tuh begini. Kata Allah. Allah puji orang yang ikhlas itu memberi apapun, memberi makanan, memberi harta, membantuin orang itu karena wajah Allah, hanya mengharap ridha Allah. Salah satu cirinya apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ia tidak mengharapkan timbal balik, balasan, bahkan tidak mengharapkan kata terima kasih sekalipun. Padahal orang ngucapin terima kasih itu harus sebagai apa namanya, sebagai adab yang baik. Dikasih orang ya terima kasih, doain. Tapi orang karena saking ikhlasnya berharap terima kasih dari orang pun nggak perlu. Jadi nggak berharap balasan. Nah, jadi kalau antum ngasih ke orang berharap mudah-mudahan nanti besok-besok saya susah dibantuin ya misalkan. Nah itu udah niatnya udah nggak benar. Atau kita ngasih ke orang tuanya biar anaknya mau sama kita, misalkan disogok tuh bapak ibunya, dikasih mobil, dikasih apa biar anaknya mau kawin sama kita misalkan, ya. Jadi nggak menginginkan balasan dan juga tidak menginginkan terima kasih. Jadi gimana orang yang ikhlas? Udah lillahi ta'ala saja, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu aja. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, alhamdulillah kalau nggak ada ya. Kita langsung sholat saja. Demikian perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kurang lebihnya yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya dan dari syaitan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.